Halo sobat dan para cucu atau kolop, sore ini saya berada di Sungai Liat. Saya ngeliat ayam cantik, ayam mutiara yang punya ini adalah keponakan saya sendiri, anak kakak saya, cucu pertama dari orang tua saya, Subhan atau biasa aku panggil Alung. Long, kenal lo? Nah, ini ayam mutiara ini berdagingnya besar, dagingnya besar. Dulu berapa puluh dulu? 23 kok. Yang besar. Yang besar. Nah, ini anak-anak banyak telur banyak. Satu tempat telur itu sekitar 50 butir. Telur. Satu tempat dia telur tuh. Tempat dia telur 50 butir. 50 butir. Oh. Makanya kalau untuk ngerem diambil harusnya 30. Diambil, ditetaskan. Ataupun kita ambil sebagian ambil ditetas karena dia mampu dia. Oh. Atas paling 20-an atasnya mah. Dari 50-an. Dari 50-an loh. Saking banyak tadi. Berarti dipindahkan, no? Di alat penetas sama ke apa namanya di rem kayak dia. Yang kita rem hanya 20 mungkin. Dan ayam nih ngapain dia kandang pacas kapur ancup tuh. Ya terbang. Oh, terbang kok. Terbang tinggi Oh, jauh. jadi ayam nih ini rumahnya di sana kan. Cuma nyari ayam kami keliling sekapot ancop. Persis satu kolop sekapot ancop. Jadi kita ngelihat kalau kita ngobrol-ngobrol tentang ayam tuh. Yuk. Oke, tadi kita ngelihat ya ayam mutiara di rumahnya Subhan. Dia ini kerja PNS, keponakan saya alias cucu pertama dari orang tua saya. Cuma saya jarang kesini. Ini baru berapa kali kesini? 2 kali ya. 2 kali saya baru kesini. Tadi pas saya di Pangkal Pinang pulang dari Pangkalan Batu nggak ada kerjaan, saya nelpon dia mau ke rumah, ayam mutiaranya masih ada, ternyata masih ada dan akhirnya ngeblok. Ayam mutiara itu ternyata asalnya dari Afrika, dan memang sangat populer ayam mutiara itu dipelihara banyak para penghobi ayam. Nah, pertanyaanku, ayam ini susah tidak ngurus? Sebenarnya tidak susah. Tidak susah. Makannya kan mulai dari merumpus sama pelet atau beras kan. Makannya kemudian lebih tahan penyakit. Terbukti waktu ayam-ayam kampung yang lain kan kena penyakit, dia dah. Dia penyakit, bahasa kita penyakit wal atau penyakit. Kemudian dia tidur kan di alam, di atas kayu tidur kan. Nah, hujan situlah, matahari situlah istilahnya kan. Tahan banting. Tahan ya, lebih tahan penyakit lah. Cuma dia kelemahannya itu bertelur di tanah. Jadi kalau pas ngerem itu binatang ini asu tuh. Ya, tadi saya sempat browsing. Ayam mutiara ini salah satu kelemahan dia ini bertelur sebesing sehingga kadang dirami, kadang enggak. Kalau saya browsing itu mengenai ayam mutiara, dan dia ini memiliki beberapa jenis, Beberapa jenis. Ayam mutiara jenis putih, ada juga. Ada jenis apa lagi? Yang ini warna yang ini jadi satu, kemudian ada lagi warna yang lain kayaknya itu warna agak-agak coklat lagi. Kalau kita lihat itu di internet. Jadi kalau saya melihat ya browsing, ayam mutiara itu memiliki beberapa jenis: ayam mutiara putih, ayam mutiara hitam, ayam mutiara silver, ayam mutiara pelangkok, itu jenisnya yang kau lihat di Google. Nah, kalau secara ekonomi sebenarnya berprospek enggak kalau kita serius? Kelihatannya kan sekali betelok itu kan banyak. Satu tempat betelor itu baca 50 butir kan. 50 butir. Kalau kita jual pun telurnya tuh artinya melebihi dari telur ayam kampung biasa. Cuma beda, cangkang lebih tebal deh. Lebih tebal daripada ayam kampung biasa, cangkang itu. Jadi tidak mudah pecah. Nah, kalau harga rasa sama dengan ayam kampung biasa rasa. Daging belum pernah kita sembelih karena ini peliharaan kita. Belum pernah kita sembelih, tapi tadi jujur aja
Tokolop mau nangkap sebenarnya, cuma ternyata ada gampang nangkap ayam itu, mendak lah udeh lah kena sembelih, paling tidak korban nak ngasih nak deongnya, kodak tulah dia tulah gitu, karena pangkat kan nang, jadi menpak nak ambil dia hal, cuma dia kacak ditangkap, nang dilepas tadi. Nah sudah itu, misalnya kita kan banyak kau nengok-nengok orang beternak macam itu tuh pakai kandang kan, cuma ini bebas oh. Nah di kandang, cuma dia terbang. Tinggi juga terbang ah. Tinggi kandang itu kan tinggi pagar itu mungkin 2,5 meter lah tinggi tuh. Nah, terbang lagi. Terbang. 2,5 meter. Dia ini jenisnya macam kayak jenis burung. Macam kayak merak apa segala macam. Jadi terbang sekali dia terbang tuh jauh. Awal dulu ternaknya 4 ekor kan? 4. Yang kecil kan? Yang kecil. Dari koyok. Bujang. Akhir-akhirnya betelok ya kan. Oh. Dan banyak juga kalau kawan minta kan kita bagi. Tapi belum pernah dimakan no? Belum pernah, dan kita pun tidak makan misalnya karena barang ternak tuh. Untung tadi di kandang, dia bukan di kandang, di kandang maaf baik kok. Besok ada yang mobil. Nah sudah itu, dia tidak kepikir bahwa enak dijadikan nilai ekonomi misalnya. Belum. Jadi memang hobi baik. Hobi baik. Pernah dijual? Lah banyak yang pesan. Oh, jadi ayamnya ternyata banyak dipesan juga para penghobi ayam, dan insya Allah nanti kau juga ngambil 2 pasang lah dari sini. Nak dikasih nak dak, yang penting kau ngambil, kau bikin tempat sendiri. Kalau kelinci dak, kalau ayam kau ambil lah. Saat orang lewat sini, yang penghobi-hobi ayam pasti berhenti. Nanya berapa harga per pasang? Per pasang. Jadi peminatnya sangat banyak. Sebenarnya banyak. Kawan-kawan kantor sampai sekarang, setiap mungkin lah ada setahun mungkin pesan belum kau berikan. Okay. Sayang, waktu itu kan banyak 23 ekor. Senang kita nengok ramai kan deh. Tuh. Suaranya bagus. Suara bagus. Nah jadi orang lain kan mesen, kalau kau ngambil beda. Kalau mesen kayak ngambil itu, kalau mesen kan yang jalannya benar-benar halal. Tapi kalau ngambil itu kan remang-remang subhas. Nah, nih kalau misalnya dibangkit hitung ya, lo mati ya orang yang menseriusi ngawi ini. Sepengetahuan. Dia kayaknya hanya ayam hobi deh. Ayam hias deh. Ayam hias deh. Contoh beberapa tempat itu kan kawan-kawannya itu hanya untuk ayam hias, bukan ayam komersil ataupun ayam untuk bisnis, bukan kayak itu. Jadi hanya sebatas hobi dan ayam hiasan. Oh, sekedar hobi, bukan untuk nyari nilai ekonomi. Bukan. Sampai ini. Sebenarnya peluang itu biasanya kalau ayam hias atau ayam hobi ini lebih mahal harga daripada ayam konsumsi kan. Sebenarnya lebih secara ekonomi menguntungkan sebenarnya. Lebih menguntungkan. Karena itu tadi penghobi ini nih, artinya dia tidak menilai dari harga. Ya kan? Harga disampingkan. Iya, namanya orang hobi sama kayak mobil lantik apa segala macam. Ya, Semil ya. Suka ada kayak ayam? Ayam tadi, suka ada? Atau ambil nih cucu saya yang kesekiannya udah tahu ngitung cucu berarti lah. Semil. Nah, jadi lo nggak misalnya ada orang yang tidak hanya sekedar penghobi, dia jadikan nilai ekonomi, itu berduit Berduit sebenarnya. Berduit ya. Cuma karena dia lah banyak duit, dia tidak melakukan. Oleh karena itu nanti Tokolop yang melakukan. Nyalah banyak duit, kebun di mana-mana. Ini baru pulang kebun tadi. PNS pula. Kan dia di dinas Pertanian. Oh, dia di dinas pertanian. Nah, ayam nih umur panjang enggak? Tidak tahu juga. Yang jelas dari kita hidup kemarin lah mungkin lebih dari ada 3 tahun. 3 tahun nah. Nah, berkembang dia dari anak ke beranaknya betelok lagi itu? Setahun kayak. Sekitar setahun. Tapi pemakan tidak susah ada? Tidak susah. Artinya nasi nasi sisa kita tuh kan. Kemudian pelet apalagi kan? Beras.
Dia kalau kita lepas kan makan rumput dong makan. Oh. Rumput jadi Oh, jadi karena dia kawan mereka makan dilepas deh. Pak, bukan apa memang. Jadi apa tadi ngomong banyak dimakan asau oh. Karena dilepas sekaput ancop tadi. Langsung. Cuma ayam nih katanya walaupun dilepas kalau sore-sore pulang oh. Pulang. Dia ini kan kelasnya rombongan. Dia berombongan, tidak sendiri-sendiri, dia selalu bareng. Tadi kita ngelihat lumayan jauh juga perjalanan mereka, kita harus melihat jauh, sore-sore dia pulang. Jam 5 pulang. Jam 5, jadi masih bisa pulang ke rumah. Jadi ayam itu sangat susah ditangkap. Kayaknya kan jinak tetapi liar sebenarnya. Ketika kita ditangkap katanya tuh macam kesepres. Stres ya. Pernah dilakukan itu? Dilakukan. Yang itu yang baru netas kan, kita borong dengan anak-anak kan. Ingin kita kan jangan kena jangan kemana-mana, jangan kena hujan tapi malah banyak yang mati anak dipijak-pijak gitu karena dia stres di korong. Oh, dia tuh ingin lebih bebas. Makanya kita lepas, Bulunya bagus macam tuh. Bulu bagus. Jadi saya tuh terus terang suka dengan ayam tuh, jujur aja, bukan karena ukurannya besar tapi bulunya itu kayak tebel, bagus lah itu warna-warnanya itu ya. Mutiara. Ayam mutiara dari Afrika, dan memang benar-benar ayam itu sangat bagus sekali untuk dipelihara. Prospek ekonominya kalau diseriuskan itu sangat menghasilkan duit. Nah, jadi buat kawan-kawan muda, ini saya berada di Sungai Liat, tapi saya tidak tahu alamat apa di mana. Sri Pemandang. Oh, Sri Pemandang. Jadi ada Sri Wijaya, Sri Pemandang, Sri Menanti. Ini Sri Pemandang. Nah, jadi bisa salah satu ekonomi alternatif buat generasi muda membudidayakan ayam mutiara. Selain dagingnya, telurnya memiliki khasiat-khasiat tertentu. Browsing aja di internet itu banyak mengenai kelebihan-kelebihan dan keuntungan-keuntungan serta teknik kita bagaimana membudidaya ayam mutiara. Untuk di Bangka Belitung, hal tersebut masih sangat memiliki prospek yang tinggi, bahkan untuk di Indonesia sekalipun. Nah, kawan-kawan, Atok Kolop Sekaput Ancop dalam channel Atok Kolop Bangka Belitung akan terus mencari orang-orang yang menginspirasi dalam banyak hal, terutama mengenai budidaya. Dan ramai sambil. Nah, ini cucuk ramai ya. Jadi kita akan mencari orang yang menginspirasi budidaya, peternakan, perikanan, perkebunan. Insya Allah banyak hal yang kita pelajari. Jangan lupa ikuti terus channel Atok Kolop Bangka Belitung. Like, comment, share, and subscribe.